jadi seluruh usaha, seluruh restoran, hotel semuanya kan tutup. Berarti sering apa istilahnya ngendel acara-acara party di luar gitu mas? Ya, sempet saya itu handle pesta di rooftop itu mas, di hotel bintang 5 untuk party. Di situ banyak kayak penari dancernya aja dari Spanyol sama Romania, kan DJ-nya dari Spanyol, terus barmennya orang sini, terus ada masakan sini, terus juga sempet ngendel anaknya Menteri Maroko kalau nggak salah itu 3 hari mas. Dia Luar itu biasa. 1 hari di hotel sini, 1 hari di villa sini. Wis, acaranya mewah, semuanya datang dari berbagai penjuru, terutama sih datang dari Eropa. Oke sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kusnadi Al-Ghazwa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton video saya. Dan dalam video kali ini ada yang spesial, karena kali ini saya ditemani oleh salah satu kawan lama nih, namanya Kang Pendi. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah mas. Waduh, akhirnya ketemu lagi nih di Maroko nih ya. Dan perlu teman-teman ketahui nih, sebetulnya Kang Pendi ini sudah pernah ke Maroko sebelumnya. Di tahun berapa Kang? Kurang lebih 2011 akhir mas. 2011. Atau ya sekitar 7 tahun yang lalu kayak kurang lebih. 7 tahun dan sekarang balik lagi Kang ya. Berarti sudah sekitar berapa tahun di rumah? Hampir 6 tahun lah kurang lebih, dari setelah kerja sini kurang lebih 6 tahun mas. 6 tahun ya? Iya 6 tahun. Nah ini nih yang ingin saya ceritakan ke teman-teman semuanya, karena jujur saja banyak juga teman-teman dari Indonesia, dari luar yang bertanya terkait tentang pekerjaan di Maroko. Nah seperti teman-teman ketahui, saya kan backgroundnya kan pelajar di sini, jadi jujur saja saya kadang kurang begitu banyak mengantongi informasi tersebut. Dan kebetulan Kang Pendi ini yang sudah lama di rumah, yang mana dulu pernah ke sini sekarang balik lagi, jadi momennya sangat pas sekali. Jadi saya akan bincang-bincang, mengulik semua pengalaman beliau, mulai mungkin pertama kali pengalaman ketika sampai di sini dan bekerja di Maroko, hingga balik lagi ke sini. Nah, mungkin Kang Pendi bisa diceritakan pengalaman Kang Pendi nih dulu ketika tahun 2011 ya kesini. 2011 11 ya. ya. Itu Kang Pendi apa kerja di mana dan bagian apa? Sebelumnya saya 2011 akhir itu berangkat ke Casablanca, tepatnya di Maroko, kerja di restoran di Planet Sushi namanya. Dan awal mula kita ketemu mas ya. Oh ya, kita ketemu di restoran. Kurang lebih kontrak saya sekitar 2 tahun. Dan setelah 2 tahun kurang lebih 2014 saya selesai kontrak, saya kembali pulang ke Indonesia. Itu kan diperpanjang kontraknya mas? Dulu sempet bosnya isi ingin memperpanjang, karena ketika waktu itu saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, mencoba ibaratnya kerja ke Indo lagi. Dan teman saya yang satu kamar itu Sugeng, namanya Sugeng, sempat untuk mengajak saya untuk jangan lanjut kontrak dan kembali lagi ke Indonesia mas. Oke, berarti intinya ada satu lain hal yang akhirnya membuat sampean memutuskan untuk balik lagi. Iya. Padahal kalau sampean tahu nih ya, dulu kan saya kan sering bawa tamu nih ya. Iya. Nah kan banyak tuh beberapa grup-grup dari Indonesia yang datang ke restoran, dan yang saya suka itu kita bisa pesan menu sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Kalau nggak salah dulu kan kita biasa pesen menu kayak nasi goreng, kayak ditambahin apa? Mungkin telur ceplok atau topping-topping apa. Iya gitu. Jadi nggak ke selera Indonesia kan, ya. nggak pure Japanese gitu ya. Nah itu menariknya. Dan ketika sampean dan teman-teman yang lainnya balik lagi, jujur saja saya aduh gimana nih nyari restoran yang cocok lagi gitu kan. Kadang untuk mencari istilahnya yang restoran yang benar-benar cocok itu kan kadang susah juga kan. Nah sekarang aduh alhamdulillah nih sampean bisa balik lagi. Mungkin intinya sih kedepannya saya harap nanti bisa kerjasama lagi lah, kayak dulu ya. Kita berharap semuanya sih kembali lagi seperti dulu setelah mungkin adanya pandemi ini, kembali ke normal. Kita bisa saling kerjasama lah mas ya. Banyak tamu juga yang datang dari Indonesia, pejabat-pejabat atau mungkin pemerintahan bisa langsung datang ke Mas Gus. Iya.
Iya, yang jelas karena gini Mas, orang Indonesia tuh biasanya tipikalnya seneng ketika berada di luar negeri ketemu orang Indonesia gitu. Apalagi ketika masuk di restoran ternyata, woi, chefnya orang Indonesia juga. Itu kayak sesuatu apa ya, kayak menemukan saudara baru gitu. Ya, Seneng saudara. jadinya. Dan juga kan karena mungkin masakan atau makanan orang sini kan mungkin Mas Kus tahu sendiri ya, ibaratnya seperti roti atau itu kan mungkin kurang sesuai lah Mas Kus ya tesnya ya, sama bagi orang yang baru masyarakat. tesnya pasti kaget gitu ya. Tapi kalau baru datang ketemu nasi goreng, wah luar biasa Goreng. gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, sebetulnya kan Pak Edi kan kalau nggak salah udah lama di rumah, mungkin sekitar 5 tahun ya. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Jadi setelah pulang kan 6 tahun nggak ada kabar lagi. Saya kira juga company nggak bakalan balik ke sini lagi gitu loh. Kenapa kalau sekarang tiba-tiba sebelum sampai ke sini ngabarin, ya Mas saya mau balik lagi ke Maroko. Saya kaget tuh waktu itu. Nah yang saya ingin tanyakan mungkin teman-teman juga penasaran kenapa kok sampean bisa tertarik untuk kembali lagi ke Maroko. Jadi setelah saya selesai kontrak dan memutuskan untuk tidak lanjut lagi ke Casablanca ke Maroko, saya sempat awalnya pulang Mas, pulang terus mungkin ada sedikit modal lah tersisa. Saya coba membuka ya semacam usaha kecil-kecilan, mungkin Mas Kusnya tahu kayak jual jus atau semacam kafe gitu lah. Betul. Ya. Saya kan sering lihat juga di Facebook sampean kan sering share apa namanya gambar-gambar kayak restoran gitu ya. Iya benar. Saya lihat kan kayaknya sudah bagus banget itu, udah sukses di situ. Tapi nggak tahu bagaimana perjalanannya kan, kenapa kok sampai ditinggalkan? Jadi sempat saya itu membuka usaha kecil-kecilan, terus ya berdasarkan pengalaman saya karena saya juga kerja di di kitchen, di dapur, saya terjun langsung ke dunia kuliner, sempat membuka usaha, ternyata kurang lebih 1 tahun 2 tahun ya berjalan sesuai keinginan Mas, rame gitu kan, normal lumayan rame, ya untungnya lumayan. Terus juga saya sempet menikah berkeluarga, menikah terus luar biasa. membangun keluarga, membangun usaha. Ternyata dalam perjalanannya tak semudah yang dibayangkan Mas Gus. Yang wajar lah namanya usaha, mungkin pasti ada tantangan lah ya. Nah, mungkin apa yang jadi penyebab sampean apa istilahnya menemukan masalah di bisnis sampean? Ternyata di situ setelah saya membuka usaha berjalan, dan ternyata tak semudah yang dibayangkan karena dalam membangun usaha atau bisnis itu ternyata banyak faktor Mas Gus. Ya kemungkinan faktornya nggak hanya untuk belajar atau mengelola makanan dan minumannya itu, ternyata di situ dibutuhkan manajemen keuangan atau seperti untuk organisasi untuk ke karyawan atau akomodir ke karyawan, delegasi ke karyawan. Terus yang pasti manajemen pembukuan itu semuanya harus jelas, tertata rapi, dan semuanya itu harus sesuai dengan posnya masing-masing. Nah tapi waktu dalam saya mengelola usaha itu ya namanya masih belajar Mas Gus ya, jadi otodidak. Waktu itu saya semacam bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu lah, mungkin kurang berpikir dengan tepat gitu. Jadi sempet ya saya memutuskan untuk meminjam sebuah uang ke bank atau apa, dan ternyata di situ uangnya setelah saya pakai usaha bisnis pure ternyata saya sempet joinan gitu Mas Gus ya. Ternyata di situ nggak ada semacam perjanjian jelas, atau juga mungkin saya juga yang salah manajemen atau apa, akhirnya sempet mengalami ibaratnya gagal Mas Gus. Jadi sempet usaha itu sempet sepi ya kan, akhirnya saya nombok terus lama, akhirnya waktu itu ibaratnya saya udah bingung terus pailit, akhirnya saya memutuskan untuk saya menutup usaha saya Mas Gus. Berarti aslinya awal itu udah lancar kan ya? Ya sudah lancar. Tapi ketika sampai mencoba untuk membesarkan bisnis itu ternyata ada masalah ya. Masalah. Yang buat sampean akhirnya memutuskan untuk
istilahnya berhenti untuk membuka bisnis tersebut ya. Iya, benar. Ya sebetulnya sama sih Kang, saya juga ya pengalaman saya juga sama sih ketika saya mencoba menggeluti dunia istilahnya travel, atau dulu saya juga sama sering nge-gap gitu kan. Iya. Ya sebetulnya ada juga banyak tantangan-tantangan yang sebetulnya kita dapatkan pelajaran tersebut dari kegagalan-kegagalan itulah. Kegagalan tersebut. Iya. Ya memang kadang kita pandai di dalam satu bidang, tapi di bidang lain kan kita kadang belum menguasai. Iya. Tapi dari kegagalan itu kita jadi paham. Jadi paham ya Mas. Iya, kayak Jadi Kang Benny kan mungkin ahli lah dalam chef, mengelola ya menu, makanan dan lain sebagainya udah oke lah. Tapi mungkin di selain kayak manajemen keuangan yang dibilang sampean, kayak pembukuan dan lain sebagainya, itu juga memang harus jelas ya. Betul. Jadi itu alasan sampean yang menyebabkan akhirnya kembali ke sini lagi. Ya, sebelumnya kan sempat menutup usaha, saya sempat menikah juga, tinggal di kampung lah ibaratnya kan. Nah di situ kan saya punya keahlian memasak. Nah saya putuskan untuk kembali ke Bali lagi Mas Gus. Oh ya, dulu sampean kan kerja di sana ya? Nyari pekerjaan di Bali, karena kan di Bali banyak hotel-hotel besar, restoran yang mungkin cocok bagi saya, karena mungkin ibaratnya gajinya itu sesuai yang kita harapkan Mas Gus. Dan istri saya kan sempat lulus S1 akuntansi, dan sempat saya ajak kerja di Bali, dan sampai sekarang masih kerja di Bali di tempat yang sama? Bukan, saya sempat di hotel sama di restoran, istri saya sempat di kantor XL, dan sekarang masih di kantor XL Bali. Tapi kalau dengar-dengar berita kan sekarang Bali lagi istilahnya mengalami penurunan drastis ya, dari segi pariwisata ya. Jarang sekali istilahnya pendatang ya karena keadaan seperti ini. Tapi sampai saat itu alhamdulillah ada pekerjaan di sana ya. Jadi sempat waktu itu saya sesuai berjalan normal, mendapat pekerjaan sesuai. Nah mungkin di awal 2019 Mas Gus ya. Nah di situ kan mungkin ada wabah pandemi corona ini terus masuk ke Indonesia, dan di 2019 awal kalau nggak salah itu Januari atau Februari itu awal mula datangnya wabah pandemi ke Bali. Sempat seluruh usaha, seluruh restoran, hotel semuanya kan tutup karena sempat terjadi lockdown, terus berlanjut ke PSBB, terus berlanjut dengan aturan-aturan pemerintah yang ibaratnya menyulitkan untuk pengusaha untuk bergerak lebih leluasa. Karena kan mungkin Mas Gus di situ kan orang kan biasa berinteraksi rame-rame, sekarang dibatasi, sekarang jam malam ditutup semuanya sih, akhirnya sempat mengalami menurun, omsetnya menurun, dan di situ saya sempat buka usaha selain bekerja, sempat buka usaha bikin kayak frozen food, bikinin makanan frozen, terus saya sempat dikip terus dijual online sembari gitu Mas Gus. Oh berarti sampai kerja di Bali itu sebetulnya sebelum corona ya? Iya sebelum corona. Sampai corona, kemudian akhirnya bisa kembali lagi. Nah ini ngomong-ngomong, sekarang kan kalau saya lihat di tempat yang berbeda nih, di sini nih, kerjanya di restoran yang baru, di perusahaan yang baru, tentunya dengan bos yang baru. Nah kalau boleh tahu proses sampean bisa balik lagi ini gimana prosesnya? Apakah sampean melalui agent pihak ketiga atau melalui kontak langsung dengan perusahaan sini atau bagaimana Pak? Jadi sempat saya itu jual online frozen food itu, saya post di Instagram. Di situ kan ada teman Instagram itu manajer event dari Casablanca, sempet bertanya gitu Mas Gus, jadi kenapa nih kamu kok di Bali lagi, kok nggak jual gini. Nah sempet saya sedikit cerita, saya sempat gagal usaha, terus saya coba kerja di Bali, sekarang sembari bikin frozen food. Dia sempet Mas Gus nawarin gitu kan, mau nggak kamu kerja di Maroko, di Casablanca gini. Saya bilang, langsung saya jawab, waktu itu kan pandemi Mas ya, jadi sempat saya itu
ibaratnya ya bisa dibilang sulit lah keuangan. Akhirnya sempat saya jawab, oke, Mister, bila gajinya oke, saya tertarik sesuai, oke saya berangkat gitu. Nah ternyata di situ sempat dia itu bukan dia sempat mengenalkan gitu Mas Gus ya, ibaratnya bos atau orang Maroko sini yang kepengen untuk membuka usaha restoran Japanese Asian food gitulah Mas. Dan sempat saya dihubungi langsung, dikontak langsung, dan berlanjut ke manajemen terus dan berlanjut ke HRD-nya langsung kontak saya Mas Gus gitu. Oh iya. Berarti pertemuannya itu nggak sengaja ya, istilahnya perantaranya dari sampai ngepost makanan itu di Instagram. Ternyata ada orang lama orang di sini yang menghubungi sampean langsung. Kemudian dikenalkan dengan langsung ke bosnya sekarang. Ya kan sebetulnya saya itu di Planet Sushi Casablanca sempet sering gini Mas. Jadi yang namanya sushi ini kan sering dipakai untuk birthday party gitu. Jadi yang handle yang dikirim itu saya untuk handle party, mungkin handle sushi ya kan, mungkin masakan gitu untuk pesta. Di situ saya sempat kenal beberapa orang akhirnya di sini, sempat beberapa kenal mungkin bos atau apa. Nah disitulah keberuntungan saya sempat banyak jaringan kenal-kenalan orang di Maroko. Oh ini juga ada hubungannya ketika sampai dulu masih kerja di Planet Sushi ya? Iya. Berarti sering apa istilahnya handle acara-acara party di luar gitu Mas? Iya, sempet saya itu handle pesta di rooftop itu Mas, di hotel bintang 5 untuk party. Di situ banyak kayak penari dancernya aja dari Spanyol sama Romania, kan DJ-nya dari Spanyol, terus barmennya orang sini, terus ada masakan sini, terus juga sempet ngendel anaknya Menteri Maroko kalau nggak salah itu 3 hari Mas. Dia itu 1 hari di hotel sini, 1 hari di villa sini. Wis acaranya mewah, semuanya datang dari berbagai penjuru, terutama sih datang dari Eropa untuk masak atau untuk apa makanannya, kulinernya, dan untuk entertain hiburannya sempat datangin dari luar. Luar biasa nih, mungkin ini baru pertama ya satu-satunya orang Indonesia yang kerja sebagai chef di Maroko yang menghandle acara besar ya, sampai ke anak menteri, luar biasa. Dan ternyata dari acara-acara itu sampean kenal dengan banyak orang-orang penting di sini, beberapa manajer di sini, dan ternyata itu menjadi jalan sampean kembali lagi ke sini kan ya. Nah ini kan yang jarang dimiliki oleh orang lain, artinya ini sebuah keberuntungan sampean ya, yang mengantarkan sampean balik lagi ke sini. Cuman mungkin untuk persyaratan sendiri kan, untuk bisa kembali lagi ke sini, untuk proses istilahnya kayak kontrak, kesepakatan dan lain sebagainya, itu gimana kan prosesnya kan? Jadi awal mula proses itu ketika sampean sudah istilahnya oke, siap deal nih mau berangkat nih, kan tentunya ada kesepakatan ya. Jadi untuk bekerja di Maroko itu karena saya sempat bekerja di sini Mas Gus. Jadi ibaratnya faktor pertama itu saya direct langsung dari manajemen, dari PT atau dari bos, dikontak langsung, terus berlanjut dengan pengiriman kontrak, terus kita sepakati kontraknya, terus kita siapkan mungkin berkas-berkas dokumennya apa yang diperlukan. Terus dan bisa juga Mas Gus mungkin diketahui juga ada mungkin 2 faktor Mas, mungkin bisa dari perusahaan langsung atau melalui agent. Nah kalau saya termasuk dari langsung perusahaan dari bos langsung. Ya jadi dari bos kesepakatan tercapai, kita persiapkan dokumen-dokumen dan kita tinggal menunggu tiket Mas, tiket untuk berangkat, karena biasa di situ kan di kontrak kalau direct langsung di poin-poinnya itu ada mungkin semacam tiket pulang pergi satu kontrak dapat Mas, terus mungkin kayak rumah, tempat tinggal, terus juga mungkin gaji kan dapat, terus kayak meal makan ya kan, sama mungkin keperluan pribadi ya, itu ya bisa ibaratnya diomongin lah, disepakati di poin-poin kontrak tersebut ya. Berarti lebih jelas ya, lebih detail ya, ya apa saja yang nanti jelas
akan menjadi kewajiban dan sampean selama di sini tuh semuanya berarti udah jelas kan? Sudah jelas, sudah sesuai semua lah ibaratnya kan, apa yang dikontrak itu poin-poin apa saja kesepakatannya, terus kita itu tinggal menyiapkan dokumen dan berangkat Mas. Nah tapi kemarin kan sempet sebenarnya ini bisa dibilang di awal-awal pandemi Mas, karena kan bosnya kontak langsung itu sekitar kurang lebih di bulan April kalau nggak salah, April atau Juni gitu kan. Nah sempet mengalami gini Mas, apa kayak penundaan atau apa kendala-kendala gitu, dan saya sempet tertunda dengan waktu yang lama. Sempet saya itu ibaratnya putus asa, ini gimana Jadi gimana berangkat atau proses enggak gitu. kelanjutannya. Sempet saya ngalami juga bongkar pasang tim gitu Mas, sempet pokoknya sempet ibaratnya apa ya Mas ya, Ada banyak sempet persiapan-persiapan ya yang berubah ya, kendala sempat berubah gitu kan, karena untuk pandemi ini kan banyak persiapan yang sesuai protokol kesehatan, ibaratnya kan seperti kita untuk pandemi harus PCR yang bagus atau yang swab itu Mas, yang 3 kali 24 jam ya kan, terus surat-surat kesehatan semuanya itu harus benar-benar terpenuhi gitu kan. Berarti selain paspor, PCR, apalagi ya? PCR lah untuk yang dari pihak Surat Indonesia, kontrak kalau dari Indonesia apalagi? BPN 2 TKI atau KTKLN itu Mas, itu wajib dari keberangkatan Indonesia, karena kita kan bukan ibaratnya jalur resmi, tapi tetap harus persiapkan itu. Terus kontrak, terus juga kalau sekarang harus undangan Mas, pakai ibaratnya invitation letter, terus medical check up, sama terakhir itu PCR swab test itu dah. Itu kemungkinan seperti itu Mas. Nah tapi ketika nanti di Bandara Maroko sendiri itu lain Mas, yang dibutuhkan. Berarti tadi itu yang dibutuhkan di Indonesia ya? Ya. Dan ketika di Bandara Indonesia juga nanti bakal ditanya juga kan ya? Ya, sempet sih Mas saya mengalami kendala. Wih kenapa ini kamu mau berangkat gini gitu kan? Bukannya sekarang udah tutup gimana, mana banyak dibatasin. Ya sempet saya sih jelasin Mas ke pihak imigrasinya, dan alhamdulillah pihak imigrasinya terketuk hatinya dan mengizinkan saya untuk berangkat ke Maroko untuk bekerja, dan terketuk hati nuraninya mungkin ya, ibaratnya di pandemi ini Ya, mungkin kita berharap dapat pekerjaan lah Mas ya, mungkin sedikit. Ya mungkin tahu kondisi di Indonesia sekarang kan lagi susah nih nyari pekerjaan. Masa orang mau mencari? Sempat saya cerita kondisi Bali juga Mas, yang sekarang kayak Kuta atau kota-kota yang lainnya itu sempat kayak ibaratnya kota mati Mas, karena nggak ada tamu-tamu datang itu. Jadi pihak imigrasi mungkin iba kepada saya, terus akhirnya kita diberangkatkan, dipersilahkan. Nah, sampai kan berdua kan ya? Iya berdua sama Beli Wayan, temen partner saya itu. Ya sempet agak grogi sih Mas waktu itu, kebingungan kan ya, kayak waduh kita ditahan gini. Nah tapi saya di situ tekad saya kan baik Mas buat keluarga untuk mencari kerjaan, dan di situ juga saya yakin karena di motonya pihak imigrasi itu pahlawan TKI adalah pahlawan negara, pahlawan devisa negara. TKI adalah pahlawan devisa negara. Nah di situ saya yakin bahwasanya kita itu pahlawan untuk negara, terutama kan nanti kita nyumbang devisa Mas ya, kirim uang ke Indonesia. Iya betul sih ya, normalnya kan seperti itu. Masa orang sudah resmi apa istilahnya kontraknya sudah jelas, masa mau dipersulit ya. Memang keadaannya kan kondisinya sekarang kan lagi pandemi, mungkin khawatir ada di sana dipermasalahkan ketika sampai di sini ya, mungkin bisa jadi ya itu kekhawatiran dari pihak bandara ya. Tapi mungkin dengan adanya surat-surat yang sudah jelas itu akhirnya sampai bisa lolos ya, dan bisa menjelaskan juga. Berarti secara umum untuk proses di bandara di Indonesia dengan adanya surat-surat yang tadi sudah disebutkan, alhamdulillah bisa lolos ya. Bisa lolos. Nah pas sampai di bandara di Casablanca nih Mas, apakah ada kendala atau sama?
Sebelumnya itu saya sempat di cancel mas penerbangan karena waktu itu kan saya berangkat dari Denpasar. Nah ternyata Denpasar untuk internasionalnya masih tutup ya kan. Akhirnya saya di retur apa namanya di reroute ke Jakarta dulu. Jadi perlu diketahui dari Jakarta. untuk saat pandemi ini internasional itu satu pintu mas. Jadi semua berangkat dari Jakarta. Ya semuanya. Terus saya berangkat dan sampai di Bandara Casablanca Mohammed V-nya ini sempat sih saya dicek, terus sempat seluruh penumpang semuanya lolos, tinggal terakhir saya sama beli Wayan sempat ya diarahkan ke petugas sana terus sempat difoto, dimintain tanda tangan ya sempet lah mas, agak lama kan. Saya sempat juga waduh gimana nih mas ya gitu kan sama belinya. Ya alhamdulillah akhirnya saya disilahkan untuk keluar ke airport dan untuk lanjut ke tempat tujuan. Jadi alhamdulillah secara umum di proses di Bandara Indonesia aman, di Maroko juga aman kan ya. Jadi informasi juga buat teman-teman. Artinya kalau memang bagi teman-teman yang pengen kerja di sini asalkan jelas ya kontraknya jelas, resmi. Ya insya Allah semuanya bisa berjalan lancar ya meskipun di tengah keadaan seperti ini. Yang jadi masalah itu ketika teman-teman datang ke sini tanpa adanya kontrak gitu ya. Jangankan tanpa adanya kontrak, kadang ada kontrak resmi pun kadang sekarang saya sering melihat kan banyak WNI yang bermasalah kan. Katanya kontraknya di awal sudah jelas nih, ternyata ketika sampai di sini tidak sesuai dengan yang disepakati. Kayak semisal gaji, terus jam kerja dan cara pengiriman gajinya juga bermasalah. Ada juga yang kadang katanya nggak dikirim selama beberapa bulan. Itu sering saya ketemuin. Jadi ya istilahnya alhamdulillah kalau sampai bisa semuanya istilahnya legal ya resmi ya. Ya kedepannya juga insya Allah lebih mudah kan untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya. Karena kalau seperti yang kita tahu kan kalau kita pengen tinggal lama di sini kan harus punya KTP ya. KTP resident visa itu mas. Resident visa di sini. Biasanya kan setelah 3 bulan kita harus mendaftar. Kalau seperti ini kan berarti nanti sampean bisa daftar buat KTP di sini atau Iqomah. Nanti kalau liburan kan bisa ke Spanyol mas. Bisa jalan-jalan ke Eropa. Ke Paris juga kan bisa mas. Bisa. Nah itu kalau biayanya kalau kerja di sini mungkin kali masih dekat dengan Eropa jalan-jalannya dekat. Dan oh iya buat teman-teman ini kenapa banyak sekali makanan di sini ada rokok dan lain sebagainya. Ini bukan untuk pamer, jadi informasi buat teman-teman karena di sini itu untuk menemukan bumbu-bumbu Indonesia sangat susah. Jadi sengaja Kang Pendi ini ketika datang bawa banyak sekali untuk persiapan tinggal di sini. Jadi lumayan kan biar nggak terlalu kaget karena butuh adaptasi lagi meskipun Kang Pendi ini udah lama di sini. Yang jelas ini masih ada beberapa sisa, jadi buat teman-teman yang kali aja nih pengen nyobain rokok Surya atau kecap Bango, Indofood dan sambal terasi ya silakan datang ke Casablanca ya, langsung kontak Kang Pendi ya. Ya, jadi ini kan sebelumnya gini mas, kan ini saya kan sebelum berangkat ke sini persiapan bawa bumbu nih kan Mas Gus juga sempat kontak saya. Mas bawa ini akhirnya sempat saya persiapkan ya kan, karena Mas Gus tahu sendiri kita kan di sini nggak bisa nemuin kayak gitu karena kan selera kita kan beda sama orang sini, sedangkan orang sini makannya itu mungkin roti yang besar itu yang alat itu mas, yang kayak digigit susah banget itu kan ya. Jadi ini buat kita juga mungkin ditambah nasi, kalau nasi mungkin beras di sini udah ada, tinggal ya bumbu-bumbu Indonesia. Dan ini mas yang biasanya yang kita kangen ini seperti ini juga kita nggak melulu tiap hari masak ini. Jadi teman-teman yang mau kesini mungkin perlu bawa kayak gini juga kan ya, buat persiapan juga untuk yang mungkin mau kerja di Maroko atau mungkin sekolah di Maroko ya, bawa bekal yang banyak lah mas ya. Betul. Seperti bumbu rokok ini. Oh iya mas, balik lagi mas, kalau sekarang kan di restoran yang beda, di perusahaan yang beda, tentunya dengan bos yang beda nih. Kalau saya lihat nih gila nih, ada yang sesuatu yang berbeda nih, luar biasa penyambutannya. Karena contoh nih, semisal nih fasilitas rumah nih, gila nih bisa dilihat ya teman-teman nih. Salah satu fasilitas rumah yang dapat Kang Pendi nih dari bosnya. Ini
kalau saya bandingkan dengan fasilitas dulu, karena saya juga dulu pernah main ke tempat tinggalnya Kang Pendi dan teman-teman yang dulu kerja di sini, itu berbeda banget dengan sekarang. Nah, apakah gambaran ini menunjukkan kalau bos yang sekarang itu lebih enak kan? Nah, jadi gini Mas, mungkin juga sebenarnya kan ada plus minusnya ketika kita dapat sponsor langsung dari bos atau dari perusahaan, karena sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena kan direct langsung antara si kontrak sama si owner gitu kan. Tapi di situ kita menemukan ibaratnya kalau bos atau PT-nya bagus, faktor keberuntungan buat saya sesuai kontrak, saya dapat apartemen yang bagus, terus makanan tercukupi, terus untuk KTP residen visa juga dipenuhi, terus kontrak gaji semuanya sesuai. Ya alhamdulillah, itu sebagainya ibaratnya itu faktor keberuntungan juga Mas, garis rezeki saya mungkin ya kan, yang nggak bisa disamakan juga dengan Yang teman-teman sebelum-sebelumnya ya. sebelumnya juga. Dan tempatnya juga dekat loh Kang ya. Ya tempat restoran saya kerja itu dekat dengan tempat kerja. Ya luar biasa Kang ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah keberuntungan buat sampean. Transport semuanya disiapin, segalanya semuanya disiapin. Ya alhamdulillah bos yang ini baik lah Mas, ibaratnya kan beruntung buat Ya saya. alhamdulillah, semoga kedepannya juga tetap baik dan sampean kerjanya juga dipermudah dan lancar. Ya siap Mas. Biar sukses juga. Yes, ya. Jadi buat teman-teman juga yang apa istilahnya pengen kerja ke luar negeri ya, yang sebagai gambaran artinya tidak semuanya melulu enak ya fasilitas yang didapat. Ini kan pengalaman kampanye yang sekarang, sebelumnya juga kan tentunya berbeda kan ya, dengan yang sekarang. Ada plus minusnya semuanya. Dan sebelum menutup video ini Kang, mungkin ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Ya buat teman-teman yang mau, khususnya kan yang mau bekerja di Maroko, jadi faktornya itu cuma ada dua kan, dari mungkin lewat agent atau langsung direct bos. Karena saya direct bos, jadi faktor keberuntungan saya dan diperlukan jaringan atau kenalan kan. Jika tidak punya jaringan atau kenalan, maka bisa dibilang tidak bisa bekerja di Maroko gitu Mas, kecuali dia punya informasi atau datang ke agent. Tapi kalau sempat ke agent atau sempat daftar itu biasanya ya Mas Kus tahu sendiri, harus kita persiapkan uang untuk keberangkatan, untuk surat-surat dan segala macam, karena kan melalui pihak ketiga. Dan di pandemi seperti saat ini, saya kenal langsung sama bos, semua ditanggung. Itu faktor rezeki bagi saya Mas, kan saya juga mau berangkat mungkin semacam tidak punya bekal atau gimana kan, jadi tapi tiket, semua tinggal berangkat. Tiket ditanggung dari perusahaan sini? Ya semuanya Mas Kus, semuanya pure langsung dari bos. Dan untuk pandemi ini sangat berarti kan bagi saya sama partner saya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Pendi ini adalah merupakan salah satu proses menuju ke sini dengan cara yang resmi ya, yang legal, dan itu yang memang diperbolehkan. Karena setahu saya untuk teman-teman yang pengen kerja ke Maroko, jika tidak resmi itu tidak diperbolehkan oleh imigrasi dan juga kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di sini. Jadi konsekuensinya bakal sangat banyak sekali, karena kalau ada masalah di sini teman-teman tidak bisa istilahnya menggugat kan ya, karena kan nggak ada kontrak yang jelas, ada karena kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Ya kan ibaratnya kan saya dapat kontrak kan gitu Mas, langsung dari bos, jika sesuai kesepakatan diberikan, faktor keberuntungan bagi saya seperti itu. Nah itu kan enak kalau sampai punya istilahnya kesepakatannya kan, hitam di atas putih. Kalau ada masalah-masalah juga sampai ketika ingin mengurus, ingin melapor atau lain sebagainya, enak sampai punya. Dan juga perlu diketahui bagi yang untuk mau bekerja ke Maroko juga, setelah datang bisa dibilang lapor diri Mas ya, ke kedutaan di Rabat ke Maroko. Mungkin berkas-berkasnya untuk lapor diri juga dipersiapkan seperti itu sih sebenarnya Mas. Kang Pendi juga kan sebelum kesini kan kontak saya juga menghubungin kedutaan KBRI menginformasikan.
dan setelah sampai juga menginformasikan tujuannya apa, biar kita ketika menghadapi masalah, kita kan nggak tahu yang namanya hidup di negara orang, jadi kita sudah melapor diri ya, karena kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang datang ke Maroko ini kan wajib melapor diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ya selebihnya kan nanti kalau ada masalah kita bisa minta bantuan. Jadi itu tadi teman-teman semuanya bincang-bincang kali ini bersama Kang Pendi. Ya ini beliau ini chef ya, terkenal yang sudah lama saya kerjasama dengan beliau. Masih belajar Mas, saya juga masih belajar sekarang. Iya, sama saya juga masih belajar nggak ada titik henti kalau menurut saya sekarang. Yang jelas terus harapan saya semoga nanti kita bisa kerjasama lagi kan. Kalau semoga keadaannya kembali normal, jadi nanti kalau saya bawa grup bisa datang ke restoran saya kan berharap juga semua kembali normal, semua pariwisata dibuka, semua usaha kembali normal, untuk pebisnis pengusaha dapat omset, semua normal berjalan lancar. Mas Gus di bidang pariwisata, tour guide-nya kembali rame normal semua, kita dapat feedbacknya kembali ke plusnya tadi yang seperti Mas Gus rame, restoran saya juga rame, ya normal semua lah Mas yang kita harapkan. Iya. Dan satu lagi informasi buat teman-teman juga, jadi sebetulnya untuk pariwisata di Maroko itu sebetulnya sudah dibuka. Jadi bagi warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Maroko untuk melakukan perjalanan itu sudah dibuka. Jadi silakan yang mau datang ke Maroko, tapi jangan lupa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya adalah tes PCR, kemudian tiket pesawat sama booking hotel. Itu saja yang perlu dipersiapkan sebelum sampai ke Maroko. Oke Kang Badi, terima kasih banyak, sukses selalu. Sama-sama sukses. Nanti kita bisa kerjasama lagi. Sama-sama sukses Mas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.